Oke teman-teman, Lendra mau menginformasikan mustika sama minyak ini tinggal satu paket. Barangkali ada yang belum kebagian, silakan hubungi nomor di sepanjang video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Lendra dan juga bersama saya Mbak Broto, dan juga di sini Saya ada Lendra. Di sini saya belum menceritakan kepada Lendra kenapa Lendra saya bawa ke tempat ini. Ya. Ya, Apa? kamu mau tahu? Apa? Kita akan lanjutin. Kalau kalian masih ingat bahwasanya yang saya ingin bertemu dengan Lendra, ingin mengatakan sesuatu tentang misteri di balik hutan Pancurawis. Yang kita tahu bahwasanya hutan tersebut adalah hutan pembuangan mayat di zaman dahulu. Ternyata itu hanya alibi menutupi suatu wilayah tentang adanya pusaka. Pusaka itu bernama sebentar saya mengingat dulu. Pusaka itu bernama Sulung Ilat Geni, teman-teman. Sulung Ilat Geni terkubur di wilayah tersebut, tetapi tidak ada satu makhluk pun yang dapat menemukan pusaka tersebut. Kita juga tidak tahu pusaka itu berbentuk apa. Yang saya juga tidak mengetahui apa pusakanya seperti apa, tempatnya di mana. Yang jelas pernah mendengar bahwasanya pusaka Sulung Ilat Geni itu tertanam atau terkubur di alas Pancurawis, dan satu makhluk di tempat itu mengatakan bahwasanya makhluk itu di tempat itu sangat berbahaya. Tempat itu tempat pembuangan mayat, tempat itu tempat terlarang. Itu sebenarnya hanya sebuah alibi, tapi kita juga belum tahu apakah memang hanya sebuah alibi atau memang beneran tempat itu adalah tempat pembuangan mayat dan juga tempat yang terlarang untuk dilalui. Tapi tempat itu sempat dilalui oleh Mas Ganang. Mas Ganang merasa tempat itu beda dari tempat yang lain. Jadi Indra, tempat itu yang namanya alas Pancurawis itu tempatnya sangat sejuk. Udaranya beda sekali dengan udara di tempat kita. Dan ketenangan, merasa kita itu kalau berada di alas itu tuh merasa sangat tenang. Beda halnya dengan kita masuk satu kebun atau satu alas atau satu hutan lah. Iya. Ketika hutan itu memang konon katanya, atau memang hutan itu hutan angker, atau hutan itu adalah hutan terlarang, itu biasanya kita merasakan hawa yang berbeda. Ya, entah itu keringetan, ya panas, karena kita sudah bisa merasakan hawa apa yang ada di suatu makhluk atau suatu tempat, teman-teman. Jadi di sini saya akan menceritakan kepada Lendra. Seperti ini, Indra. Ketika saya dan Mas Chandra masuk ke dalam alas Pancurawis, itu saya tidak dapat menemukan apa-apa. Tidak melihat satu makhluk pun. Tidak merasakan seperti tempat itu berbahaya. Itu tidak sama sekali. Tempat itu malah sejuk, adem, tenang. Itu yang saya rasakan bersama Mas Chandra. Dan ketika kita mau pulang, karena saya penasaran dengan tempat itu, saya memanggil eyang saya, yaitu Eyang Barukalong. Ya. Nah, beliau menceritakan tentang alas itu, yang sudah saya ceritakan bahwa alas itu menyimpan suatu pusaka peninggalan zaman dahulu. Itu pusaka itu sengaja ditanam di hutan tersebut, karena nantinya akan membawakan berkah kepada siapa penemunya. Tetapi dari ratusan tahun itu tidak ada satu makhluk pun yang menemukan pusaka itu. Nah, terus yang kedua, mereka mengalibi atau mengalihkan hutan itu sebagai hutan angker, hutan pembuangan mayat di zaman Belanda. Nah, itu kenapa saya bilang alibi. Itu yang Barukalong mengatakan bahwasanya itu hanya alibi supaya tidak ada manusia atau tidak ada satu makhluk yang yang mengungkap misteri tempat itu. Nah, saya disuruh oleh Mas Ganang
untuk mengungkap misteri apa di balik alas Pancurawis tersebut. Nah, kenapa kamu saya bawa ke sini? Karena ada satu makhluk yang ingin bertemu dengan kamu. Makhluk ini belum pernah muncul. Dengar, itu buat apa ingin bertemu dengan Ingin Lendra? menyampaikan sesuatu tentang alas tersebut. Makhluk itu belum pernah muncul di kamera. Saya juga, hanya saya saja yang pernah melihatnya, yaitu Eyang Baru Kalong. Eyang Baru Kalong berpesan lewat mimpi, ingin mewujudkan diri, ingin bertemu dengan dirimu, dan ingin mengatakan sesuatu tentang alas Pancurawis tersebut. Oh, Apakah kamu bersedia? pastinya. Nah, itulah kenapa saya ajak kamu ke tempat ini. Kenapa nggak bilang dari rumah? Nah, kalau Kayaknya bilang kan Lendra enggak mikiran yang enggak. aman, ini aman. Ini hanya beliau hanya ingin menyampaikan tentang alas Pancurawis tersebut. Oke. Monggo, biar saya panggil. Yang berkolong, yang berkolong, datanglah. Assalamualaikum ya. Senang sekali. Sudah ya. Ada di sana ya. Baiklah. Indra, Yang sini Indra. Kenalin Indra, ini Eyang saya Indra, Eyang Baru Kalong. Selamat. yang benar. Sebentar Eyang. Mohon maaf jika saya lancar. Jika memang ingin menyampaikan suatu hal yang mungkin sedikit banyak, apakah Eyang bisa biar saya saja yang menyampaikan? Baiklah. Wah, kawan kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar yang Kemarilah, Lendra. Baru pertama saya mewujudkan diri saya agar kau dapat melihat diriku. Dan cucuku ini belum pernah mengajak diriku secara langsung untuk bertemu denganmu. Tetapi kalau lewat raga ini sering kita berbicara. Kenapa diriku mewujudkan diri? Agar kau tahu bahwa diriku bersungguh-sungguh mendatangi dirimu untuk menceritakan satu hal yang mungkin akan berat dan mungkin akan sulit dipahami oleh bangsa manusia. Lendra, cucuku sudah mendatangi alas Pancurawis. Anak ini tidak tahu keajaiban apa yang berada di wilayah itu.
Dahulu ada seorang kesatria ternama di Nusantara ini. Kekuatannya, kehebatannya, kesaktiannya tersohor seantero jagat raya. Kesatria itu memiliki beberapa murid penerus untuk mewakili atau untuk meneruskan kebenaran di Nusantara ini. Yang diriku sebut pusaka sulung ilat geni. Mungkin hanya kau yang akan mengetahuinya. Sulung ilat geni adalah manusia. Murid terakhir dari sang kesatria tersebut. Sengaja disembunyikan di hutan tersebut. Hutan Pancurawis. Yang kau dengar bahwa hutan itu hutan terlarang. Hutan itu hutan yang sangat angker sekali, tetapi itu hanya alibi dari makhluk-makhluk di tempat itu untuk menjaga anak itu. Pusaka sulung ilat geni berbentuk manusia. Ia adalah murid terakhir dari sang kesatria yang sengaja disembunyikan hingga waktunya tiba. Entah kebetulan atau memang entah sudah takdir. Cerita dari tempat itu sampai terdengar di telingamu. Dahulu saya pernah mendengar bahwasanya di mana nanti akan ada manusia setengah dari bangsa kami yang lahir ke muka bumi ini. Manusia itu akan mengetahui di mana letak pusaka tersebut atau anak tersebut. Benar. Manusia yang terlahir dari bangsa kalian. Separuh dari bangsa kami dan separuh dari bangsa manusia. Ialah dirimu, Bajang. Saya sudah mengetahui semua tentang dirimu. Dan saya juga sudah mengetahui cerita tentang hutan Pancurawis. Saya hanya menutupinya. Saya tidak ingin salah satu keturunan saya ikut campur dalam masalah itu. Karena saya tahu raga ini tidak pantas untuk mengambil pusaka itu. Asal kau tahu, pusaka itu akan mengabulkan setiap permintaan, akan memperbaiki setiap. Kenapa? Bentar, Kek. Biarkan saja. Nggak ada cahayanya, Kek. Memang kenapa jika tidak ada cahaya? Bentar, Kek. Ini gimana lagi? Sudahlah, kemarilah. Itu tidak penting. Yang penting diriku sudah menyampaikan semuanya kepadamu. Pusaka itu akan mengembalikan apa yang sudah pernah hilang.
akan mengembalikan apa yang belum pernah kalian dapatkan, akan merubah hidup kalian. Tetapi kau juga harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk mencari tahu tempat di mana pusaka itu terkubur. Seperti ini saja. Ajaklah beberapa temanmu untuk datang ke tempat itu. Dirimu akan kubekali suatu ilmu agar kau dapat merasakan di mana tempat itu berada. Kemarilah tanganmu. Gunakan tangan kananmu untuk merasakan di mana pusaka itu berada. Ajaklah beberapa temanmu. Pulanglah, sampaikan kepada temanmu dan mintalah mereka untuk antarkan dirimu ke tempat itu. Karena cucuku dan juga satu lagi temannya itu sudah pernah mengunjungi tempat itu. Kau mengerti apa yang sudah aku katakan? Mengerti, Kek. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati sih. Iya Om, ini mati Om. Apa nek? Cahayanya. Baterai netok apa? Iya. Berarti orang kerekam. Kerekam. Ku nyala. Hah? Nyala lagi. Ini mati. Apa pesan-pesannya apa Vicky? Nah. Hah? Apa? Pesannya apa? Ya, diberi bekal. Bekal apa? Kekuatan. Untuk menemukan mustika itu. Mustika apa pusaka? Nggak tahu, kamu yang beritahu. Yang di alas itu. Oh, sulung ilat geni Nah, pusaka. ya itu. Dikasih tahu bentuknya. Keris apa tombak? Bentuknya itu manusia. Mana ada manusia dinamakan pusaka? Beneran Om. Itu manusia itu murid terakhir, makanya dijaga di situ. Anu video nek? Ada. Yaudah kita disuruhnya apa? Pulang Disuruhnya ke sana. Iya. Tuh baterainya habis. Lagi. Ya udahlah. Yaudah ini baterainya juga udah habis ya. Apa? Kita ini aja. Panggil Mas Andra. Ya. Saya sama Mas Andra itu tahu tempatnya di mana. Ya. Ya. Nanti ngantarin Nendra. Iya, saya ke sana. Kan kamu yang diberitahu sama yang baru kalong. Oke. Oke? Oke. Yaudah, baik teman-teman. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Kita akan mengungkap misteri di balik alas Pancurawis ya. Baik teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, pulang yuk.